Bantai klub Miliano Jonathans yakni Vitesse Arnhem dengan skor 0-6, apakah Ilyas Alhaff dan Thomas Paul akan diajukan Shin Tae-yong kepada PSSI agar dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI? Akhir pekan lalu pada Sabtu 23 November 2024, Vitesse Arnhem menjamu klub Ilyas Alhaff dan Thomas Paul, SC Cambuur, di pekan ke-15 Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025. Vitesse Arnhem yang kini menghuni posisi juru kunci dihadapkan dengan SC Cambuur yang dalam 5 laga sebelumnya selalu memenangkan Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025. Benar saja, Vitesse Arnhem dilahap SC Cambuur habis-habisan. Kemenangan ini meroketkan SC Cambuur ke posisi 7 klasemen Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025 dengan 25 angka, hanya terpaut 4 poin dari De Graafschap di posisi 2, atau batas akhir tim yang otomatis promosi ke Liga 1 Belanda atau Eredivisie 2025 hingga 2026. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong siap memanggil Ilyas Alhaff dan Thomas Paul? Ilyas Alhaff dan Thomas Paul belak-belakan dalam wawancara dengan Yusa Nugraha siap memperkuat timnas Indonesia jika dibutuhkan. Ilyas Alhaff yang telah mencetak 1 gol dari 9 laga Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025, bisa dijadikan alternatif ketika Miliano Jonathans belum kunjung memberi kepastian untuk memperkuat skuad Garuda. Sekadar diketahui, Shin Tae-yong membidik Miliano Jonathans. Miliano Jonathans tampil oke bersama Vitesse Arnhem musim ini. Dari 13 pertandingan, winger kanan 20 tahun itu mengemas 8 gol di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025. Bagaimana dengan Thomas Paul? Pemain yang musim lalu mentas di Eredivisie bersama Almere City ini tampil oke bareng SC Cambuur musim ini. Dari 13 laga Liga 2 Belanda 2024-2025, pemain yang biasa mentas sebagai fullback kiri mengemas 2 gol. Sekarang keputusan akhir ada di tangan Shin Tae-yong. Jika Shin Tae-yong tertarik kepada jasa keduanya, Thomas Paul dan Ilyas Alhaff bakal diajukan pelatih asal Korea Selatan itu untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Klub asal Jerman, Borussia Mönchengladbach dikabarkan sangat tertarik merekrut bek timnas Indonesia, Kevin Dix. Menurut laporan dari jurnalis asal Jerman, Florian Plettenberg, Mönchengladbach cukup serius mengincar Dix dan akan mencoba mendatangkannya di bursa transfer musim dingin 2025 pada Januari mendatang. Seperti yang diketahui, Dix saat ini tengah membela klub papan atas Denmark, FC Copenhagen. Kontrak bek timnas Indonesia itu akan berakhir pada Juni 2025 mendatang. Tapi sayangnya, belum ada kejelasan terkait masa depan Dix bersama tim berjuluk The Lions itu. Kisah Kevin Dix yang merasa ada di dunia berbeda saat debut bareng timnas Indonesia. Lalu, mulai muncul spekulasi soal masa depannya. Bek berusia 28 tahun itu Borussia Mönchengladbach yang memang sedang mencari sosok bek tengah baru untuk memperkuat lini pertahanannya. Plettenberg melalui akun X-nya Pletigoal memanaskan rumor Dix. Dia mengungkapkan kalau pemain timnas Indonesia itu masuk dalam daftar pemain yang bakal diburu Borussia Mönchengladbach pada bursa transfer musim dingin. Borussia Mönchengladbach ingin memperkuat skuad mereka dengan bek tengah baru di musim dingin. Satu nama dalam daftar mereka adalah Kevin Dix, cuit Plettenberg di akun X-nya, Senin, 25 November 2024. Borussia Mönchengladbach dikabarkan tengah fokus mendatangkan bek tengah baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka pada bursa transfer musim dingin mendatang. Salah satu pemain yang menjadi prioritas utama dalam daftar incaran klub Bundesliga ini adalah Kevin Dix bakar besi. Namun ada pihak yang meminta Kevin Dix berpikir untuk menerima tawaran klub divisi utama Liga Jerman itu. Takutnya dia justru miskin menit bermain di klub baru seperti pemain timnas Indonesia lainnya, Marcelino Ferdinand di Oxford United dan Pratama Arhan di Suwon FC. Kevin Dix sebelumnya sudah menjadi sorotan bagi Borussia Mönchengladbach sejak bursa transfer musim panas lalu. Dengan kebutuhan klub akan pemain bertahan yang solid, ketertarikan ini kembali mencuat dan diperkirakan bakal segera diwujudkan pada Januari mendatang. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Mönchengladbach dalam memperkuat skuad mereka demi menghadapi persaingan ketat di paruh kedua musim Bundesliga. Netizen dalam Instagram sepak bola pemain keturunan, ID lebih menyarankan Kevin Dix tetap di Denmarkeren sudah pasti dapat menit bermain. Ngerinya, jika Kevin Dix ke klub besar, dia akan miskin menit bermain karena saingan dengan pemain utama lain. Mending Stacey udah jaminan menit bermain dan klubnya selalu di jalur perebutan gelar juara. Di klub baru belum tentu nyetel dan dapat menit bermain yang banyak kaya di Copenhagen, betulis now. Namun ada juga yang mendukung demi menambah jam terbang pemain timnas Indonesia di Eropa. Pekan ke-13 Liga Italia Serie A akan menghadirkan duel penting di zona degradasi saat klub pemain timnas Indonesia Jai Idzes, Venezia bertemu Lecce. Pertandingan yang digelar di Stadion Pierluigi Penzo pada Selasa, 26 November 2024, dini hari WIB ini mempertemukan dua tim penghuni dasar klasemen, menjadikannya laga penentu nasib bagi kedua klub.
Venezia saat ini berada di posisi juru kunci dengan torehan 8 poin dari 12 laga, sementara Lecce hanya unggul 1 angka di peringkat ke-19. Hasil laga ini sangat krusial karena kekalahan berarti menguatkan predikat salah satu tim tidak layak bertahan di kasta tertinggi sepak bola Italia. Dalam wawancara bersama Tutto Mercato Web, pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, menyadari betul pentingnya pertandingan ini. Dia diprediksi akan memanggil pemain-pemain kunci, termasuk Jai Idzes yang baru saja membela timnas Indonesia. Dengan formasi tim yang hampir lengkap, Di Francesco bertekad mengubah fokus Venezia untuk mengutamakan hasil dibandingkan permainan indah. Ia menilai determinasi dan efektivitas menjadi kunci untuk meraih kemenangan, terlebih timnya akan menghadapi rangkaian laga kandang melawan tim-tim papan bawah dalam beberapa pekan ke depan. Rafael Struijk menjadi salah satu pemain abroad yang dipanggil pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2024. Namun, pemain berdarah Belanda itu baru dilepas pihak Brisbane Roar andai skuad Garuda lolos ke semifinal. Hal ini seperti disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kebetulan, Menteri BUMN tersebut cukup dekat dengan petinggi tim asal Australia tersebut. Erick mengatakan bahwa Rafael baru akan bergabung dengan timnas Indonesia jika lolos ke semifinal. Sedangkan untuk pemain-pemain lain masih belum diketahui. Saya tidak tahu, pemain abroad, dilepas klub atau tidak. Kalau Rafael pihak Brisbane belum mau melepas, kalau semifinal-final mau melepas, jika Erick Thohir kepada awak media beberapa waktu lalu. Lebih lanjut, Erick Thohir tidak menjelaskan mengapa Brisbane baru mau melepas Rafael di semifinal. Ia memaklumi karena Piala AFF tidak berlangsung di kalender FIFA. Namun, Erick menjamin pemain-pemain yang membela klub BRI Liga 1 bisa bergabung. Pemusatan latihan alias training camp, TC, Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 harus diundur. Ini karena adanya pemilihan umum serentak pada 27 November mendatang. Semula para pemain dijadwalkan kumpul untuk TC di Bali pada 27 November. Namun, terpaksa ditunda 1 hari karena adanya pemilu. Hal ini seperti disampaikan oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Menurutnya, semua persiapan sudah dilakukan oleh pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Coach Shin Tae-yong sudah mempersiapkan semuanya. Semula pemusatan latihan Timnas Indonesia digelar pada 27 November 2024, dikata Sumarji dalam wawancara di Kompas TV pada Minggu, 24 November 2024. Tapi karena 27 November 2024 ada Pilkada 2024, maka training camp Timnas Indonesia diundur menjadi 28 November 2024, jelas lelaki yang juga anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI itu. Seperti diketahui, PSSI sudah merilis 33 nama pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Sebagian besar nama yang dibawa adalah pemain-pemain muda. Pemain tertua dalam daftar panggil adalah Asnawi Mangkualam, 25 tahun. Sisanya adalah pemain-pemain U22 dan U20 di kombinasi skuad senior. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.